teknik yang intinya adalah uang hari ini tuh jauh lebih bernilai dibanding uang masa depan gitu ya, karena ada pengaruh waktu dan juga bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga sudah diperkenalkan minggu lalu dengan 2 jenis bunga. Masih ingat minggu lalu? 2 minggu yang lalu mungkin ya, sebelum UTS. Ada yang masih ingat? Oke, bunga biasa dan bunga majemuk ya sudah diperkenalkan. Bunga biasa itu ya bunga yang flat aja. Jadi kalau bunga 6% ya setiap tahun bunga itu 6%, 2 tahun yang akan datang tetap 6%. Tidak dijumlahkan. Tapi kalau bunga berbunga, bunga tahun ini 6%, bunga tahun depan 6% setelah tahun pertama dibungakan 6%. Jadi istilahnya bunga berbunga terus-menerus gitu ya. Kalau kita tidak melunasi uang di tahun ini, ya di tahun depan akan dibungakan. Di tahun depan tidak dibayar lagi, akan dibungakan lagi. Itu prinsipnya di credit card gitu ya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit atau orang tua Anda punya kartu kredit, tagihannya tahun ini atau bulan ini 1 juta dengan bunga 10%, berarti tahun depan harus membayar jadi 1.100.000 tambah 10%. Apakah 2 bulan lagi tambah 100 lagi? Tidak, dia tambahkan lagi 110, jadi tahun depannya lagi menjadi 1.210.000 terus. Bunga yang sudah dibungakan akan dimukakan lagi gitu ya. Oke, hari ini saya akan share screen. Mana? Terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Judulnya apa ini? Simbol-simbol dalam ekonomi. Simbol-simbol dalam ekonomi teknik, Pak. Oke. Jadi pada prinsip ekonomi teknik ini nanti kita akan banyak latihan soal-soal gitu ya. Dan intinya poin-poinnya ada di sini. Ini menurut saya penting, tidak harus dihafal, tapi di awal Anda tulis gitu ya. Coba ditulis, kemudian dipahami apa maknanya. Yang pertama ada present value, menyatakan jumlah uang hari ini atau jumlah uang sekarang. Jadi kalau kita sekarang pegang uang, Anda pegang uang 500.000, pegang uang 750.000, pegang uang 1 juta, ini yang disebut nilai uang Anda hari ini, present value dengan simbolnya P. Ingat, P adalah present hari ini. Yang kedua ada yang namanya simbol F atau disebut future value, ini singkatan dari F, future value, menyatakan jumlah uang pada waktu yang akan datang. Jadi ini nilai uang yang Anda punyai pada periode waktu yang akan datang, bisa 1 bulan kemudian, bisa 1 tahun kemudian, bisa 10 tahun kemudian. Prinsipnya uang pada periode yang akan datang. Itu kita namakan future value atau F dengan simbolnya. Jadi ada P present hari ini, future value masa depan. Kemudian ada simbol nanti atau singkatannya A. A itu dasarnya dari annually atau menyatakan serangkaian pembayaran berturut-turut merata dengan nilai sama atau seragam. A ini ya. Annually ini kan rutin seragam gitu ya. Atau dia itu terjadwal gitu ya. Itu A. Kemudian ada I. I ini interest. I-nya besar, interest itu bunga ya. Ini yang dia biasanya disebut bunganya kalau di real perbankan gitu, itu biasanya compound interest atau yang majemuk. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Ada I-nya yang kecil adalah interest rate, menyatakan nilai suku bunga per periode. Ini adalah bunga yang kemarin itu juga gitu. Jadi hampir sama ya, I besar I kecil ini sama-sama interest, tapi kalau I yang kecil ini suku bunganya. Kalau kemarin kita pinjam uang 1 juta ke bank dengan suku bunga 10%, ya ini adalah interest rate-nya 10%. N adalah number,
atau menyatakan jumlah jangka waktu periode bunganya. Kalau Anda pinjam uang selama 5 tahun, artinya nanti menghitungnya adalah N-nya sama dengan 5 tahun. Kemudian ini agak jarang digunakan ya. G besar ini arithmetic gradient, menyatakan pembayaran atau penerimaan dalam bentuk kenaikan atau penurunan berbentuk deret aritmatik. Kalau yang G kecil ini yang penurunannya berdasarkan deret geometrik gitu ya. Jadi ini yang akan banyak kita gunakan. Mungkin yang akan paling sering Anda gunakan adalah PFA, kemudian I dan N. Ini ya. P ini akan sering sekali. Sorry, hapus. Ini ya, P ya. Ini P, future, P ini present, F ini future, A ini annually, I ini interest, N ini number atau periode waktu. Jadi ini yang akan sering digunakan ya. P, F, annually, interest. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada apa namanya, simbolnya, kemudian persamaannya, dan juga formulanya gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini masih sama ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada P apa tadi? Present value. Present value, future value, kemudian ini apa? A ini? annually. Annually ini ya intinya. Jadi kalau nanti ini sebenarnya rangkumannya, kalau Anda bisa perhatikan di sini sedikit sebelum kita mulai pengantarnya. Jadi kalau nanti soal itu ditanya dalam bentuk present atau ditanyanya apa yang dicari, yang dicarinya adalah nilai present, ini nilai P, kemudian data yang diketahuinya dari nilai masa depan, artinya yang akan digunakan formulanya ini, formula P ini. Kalau contohnya nanti kita lihat. Equation dan faktor ini adalah untuk memudahkan pembacaannya, gitu ya. Ini adalah kita menghitung rumusnya menggunakan sistem matematikanya, formulanya. Kalau faktor dan equation ini biasanya, kalau faktor ini kalau nanti kita baca dari tabel bunga, kalau equation ini bisa juga Anda masukkan kalau Anda menghitungnya pakai spreadsheet atau Excel, gitu ya. Kalau kita sekarang latihan menggunakan yang manual, gunakan rumus-rumus simple ini ya, hanya kali bagi tambah gitu ya, kurang, kemudian ada pangkat gitu. Jadi nggak ribet seperti matematika terapan atau fisika gitu ya. Ekonomi ini akan lebih simple. Jadi pemanfaatan rumusnya hanya kali bagi tambah kurang ada pangkat gitu ya. Ini seterusnya Anda bisa baca di sini. Kapan kalau Anda yang dicarinya nilai present, yang diketahuinya future, gunakan. Tapi kalau yang diketahuinya nilai tahunan atau angsuran tiap tahun atau annually ini kan rutin ya, nilai seragam. Artinya angsurannya berapa, atau kemudian berapa nilai hari ininya, ini gunakan P ini ya. Diketahui P, maksudnya dicari A, yang diketahui P, gunakan rumus ini gitu ya. Ini bisa Anda nggak usah dihafal gitu ya. Kalau ini saya rasa hanya diketahui aja. Kemudian, nah ini yang penting. Jadi yang disebut bunga tadi atau faktor dalam ekonomi teknik, di bahasa Inggrisnya disebutnya faktor gitu ya. Faktor atau di kita biasanya disebutnya bunga, bisa juga gitu ya. Ini biasanya ada 4 kondisi, tapi yang akan saya jelaskan hari ini adalah 3 kondisi awal, yaitu yang pertama adalah faktor pembayaran tunggal.
Atau kalau di bahasa Inggris kan ini adalah single payment compound amount factor. Itu apa fungsinya? Ini tadi fungsi present terhadap future, fungsi future terhadap present. Artinya apa? Kalau present future ini yang dicarinya adalah P dari data F gitu ya. Sebaliknya yang dicarinya F dari data P gitu. Ini diperlihatkan diagram cash flow ya. Anda kan sudah tahu minggu lalu sudah saya jelaskan cash flow itu uang keluar masuk gitu ya. Kapan uang itu keluar, kapan uang itu masuk. Kalau dibentukkan dalam diagram, biasanya uang keluar itu kita asumsikan dengan panah ke bawah gitu berapa nilainya. Uang masuk itu dengan panah ke atas gitu ya. Kemudian periode ini adalah N-nya itu ini periodenya bisa bulan, bisa tahun tergantung kondisinya bagaimana atau soalnya bagaimana gitu ya. Rumusnya ini, kalau rumus future sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Betul ya, kalau balik lagi ke sini, F itu sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ditanya nilai masa depan, yang diketahuinya nilai present sama dengan present dalam kurung 1 plus suku bunga dalam kurung N-nya, apa N-nya? Tahun. Periode. Periodenya. Jadi simple, kalau kita ingin tahu nilai masa depan, yang diketahuinya nilai hari ini, tinggal berapa nilai hari ininya, berapa bunganya, berapa periode tahunnya, misalnya 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nih. Nah, ini kebalikan dari kondisi yang pertama tadi. Kalau yang pertama yang ditanya nilai masa depan diketahui nilai present, kalau ini sebaliknya. Maaf, ini yang ditanya nilai future yang diketahui present. Kalau ini yang ditanya present yang diketahui uang masa depannya. Ya, Anda tinggal balikan saja rumusnya itu. Jadi 1 per 1 plus I pangkat N. Ini kalau yang ditanya nilai present dari data future. Nah, kemudian ada lagi faktor pembayaran seragam. Ada yang disebut P per A dan A per P, ini hampir sama seperti tadi ya. Yang diketahuinya ini adalah, yang dicarinya ini adalah P, yang diketahuinya data apa A tadi? Annually ya, bisa disebut nilai seragam. Ini biasanya uang yang rutin dikeluarkan gitu ya. Apakah Anda menabung rutin setiap bulannya, ini bisa disebut nilai A-nya. Atau Anda mengangsur hutang Anda gitu ya misalnya, atau dalam kondisi tertentu seseorang mengangsur hutangnya selama 10 tahun dengan nominal 1 juta rupiah per tahun, artinya nilai A-nya 1 juta rupiah selama N 10 tahun gitu ya. Ini terlihat di cash flow diagramnya, ada periode tahunnya, kemudian ada nilai P yang dikeluarkan, tapi kita tidak tahu nih berapa, makanya ini yang dicari. Berapa P dari data A yang ada, artinya yang digunakan sama dengan ini. Present sama dengan annual dalam kurung, ini rumusnya. Silahkan Anda bisa gunakan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau tadi yang dicarinya nilai P, yang diketahuinya nilai A, kalau ini sebaliknya. Nilai A-nya yang dicari atau yang ditanyakan dari data nilai P yang Anda ketahui. Gitu ya. Jadi data uang yang dikeluarkan seragamnya ini ingin tahu, sebagai contoh gitu ya. Berapa kira-kira uang yang akan saya terima per bulan gitu ya. Dari satu nilai investasi hari ini sebesar berapa juta, kemudian dengan suku bunga misalnya depositonya sekian.
2%, 3% gitu. Jadi Anda bisa tahu, oh kira-kira pendapatan saya rutin per bulan itu kalau saya investasikan hari ini sebesar 1 juta ya sekian gitu ya. Itu bisa juga kita terapkan. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pertama P per F, F per P, terus kemudian yang faktor yang kedua, ini saya ulang lagi. Faktor pertama tadi ada faktor pembayaran tunggal, kodenya P per F atau F per P. Ini kebalikannya. Kalau P per F tadi apa? Present future. P yang di depan tuh biasanya disebut yang dicari gitu ya. P-nya dicari, yang diketahuinya F gitu. Kebalikannya F-nya ini yang dicari, yang diketahuinya P. Ada P per A dan A per P. Annual, present, annual. Nah sekarang adalah hubungan dengan annual dengan future dan future dengan annual gitu ya. Kalau ini hampir sama juga. Kalau Anda lihat cash flow diagramnya ini atau diagram cash flow-nya, kalau dia yang dicarinya adalah A, berapa nilai annual yang kita keluarkan tiap bulan atau tiap tahun dari data nilai future yang kita ketahui. Misalnya kita udah tahu misalnya nilai future-nya, ditanya nilai A-nya. Ini kita gunakan rumus ini gitu ya. Faktor dana mengendap atau sinking fund factor. Begitu juga. Nah, sebaliknya kalau untuk F, kalau F-nya yang dicari dari A yang diketahui, ya udah. Misalnya Anda mau cari berapa nilai future gitu ya. Berapa yang akan saya dapatkan dari dapatkannya di tahun keberapa? Misalnya N-nya di tahun ke-10. Dari tabungan saya tiap bulan, misalnya Anda menabung setiap bulannya itu katakan 1 juta. Anda nabung 1 juta tiap bulan gitu ya. Terus 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kemudian yang ditanya berapa sih uang yang akan kita dapat di tahun ke-10 misalnya. Ya udah, ini tinggal Anda gunakan di sini gitu ya. Ini yang dicari atau yang ditanya, annualnya sudah dapat 1 juta, tinggal masukkan I-nya, masukkan N-nya 10 gitu, I-nya berapa gitu. Kalau bunga di deposito misalnya Anda depositokan uang, deposito itu sekarang mungkin kecil ya, setelah pandemi itu paling ingat saya kalau nggak 2,5% mungkin sekitar ini. Jadi Anda tahu nih kalau Anda punya uang 1 juta, Anda masukkan ke deposito perbankan, yang akan didapat adalah berapa ini kira-kira? Jadi itu sekarang sebentar. Halo. Halo, suara saya? Terdengar, Pak. Coba dihitung uang yang Anda tabungkan setiap bulan atau annual, nilai annualnya adalah 1 juta. Bunga depositonya I-nya sama dengan 2,5%. N-nya Anda ingin tahu N tahun ke-10. Berapa future-nya? Gunakan rumus ini. Berapa nilai future yang di tahun ke-10 ini? Ada yang sudah menghitung? Ini A-nya sama dengan berapa ini? 1 juta. N-nya berapa ini? 10. I-nya berapa ini? 0,025 atau 2,5%. Sudah ketemu? Belum, Pak. Nggak masukkan ke rumus aja ini, masukin ke kalkulator HP atau kalkulator perkaliannya. Berapa? 33 juta Pak kalau saya. Ada yang 280.000, ada yang 33 juta.
Yang lain? Saya 11.200.000 sekian Pak. 11.200.000. Ada lagi? Sama Pak 11 juta. Sama 11 juta. 11.200.000. Ini 280.000 aneh ya. Ini 33 juta juga aneh gitu ya. Kan logikanya kalau kita nabung 1 juta selama 10 tahun ya paling 10 juta ya. Kalau bunganya 2,5% per tahun, ini mungkin akan masih masuk akal nih. 2,2. Tapi ada yang 33 juta, ada berapa orang? Itu Pak salah tadi di yang persennya Pak. Yang I-nya. Harusnya 0,025 kan. Tadi salah itu. Dimasukkan 0,25. Iya. Oke, gak apa-apa. Artinya mungkin yang akan kita dapatkan nilai masa depan kita 11,2 juta gitu ya. Ternyata kecil juga ya. Kalau Anda masukkan deposito hari ini tiap tahun, masukkan 1 juta gitu ya. Di bank mana nih di depan nih, Bank BRI gitu ya. Bank BRI saya rasa ya sekitar itu juga 2,5%. Nah, nabung setiap bulan gitu ya 1 juta. Nanti tahun ke-10 atau 10 tahun yang akan datang Anda ambil nilainya ternyata berapa ini? 11,2 juta. 11,2 gitu ya. Jadi ya Anda sebenarnya bisa hitung-hitung gitu ya, mau ya kita belum bicara riba gitu ya. Kalau bank konvensional katanya riba, atau yang di bank syariah kalau mau gitu ya. Tapi kita prinsipnya sekarang prinsip menghitung ekonomi dalam berbisnis gitu ya. Kalau 1 juta kita depositokan ke bank selama 10 tahun rutin nih, Anda masukkan 1 juta selama 10 tahun, di tahun ke-10 dengan bunga 2,5% ini Anda bisa cek ya di bank berapa nih deposito sekarang. Jadi yang didapat sekitar 11,2 juta di tahun ke-10. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Anda tinggal masukkan ekonomi teknik, tinggal masukkan angka-angkanya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yang penting apa tadi? Present, future, kemudian annual, kemudian ada N-nya periode, ada I-nya suku bunga. Gitu. Itu sebetulnya yang paling sering digunakan. Nah, gradient juga sama gitu ya, hanya bedanya gradient agak lebih panjang rumusnya karena nilai yang dikeluarkan itu tidak seragam, dia sesuai dengan deret aritmatik tadi gitu. Ada yang deret aritmatik, kalau yang G kecil tadi deretnya geometrik gitu ya. Jadi uang yang dikeluarkan itu rutin yang dikeluarkan, tapi nilainya berdasarkan deret, jadi semakin besar gitu ya. Oke. Ini hanya pengantar aja kalau gradient. Yang intinya adalah yang P, yang F, dan yang A yang harus Anda ketahui. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada sebentar saya cas dulu laptop saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan mulai dengan latihan. Saya minta Anda untuk mencatat ya, supaya tidak ngantuk atau juga ada aktivitas yang dilakukan. Persiapkan kertas atau buku dan juga alat tulis ya. Silakan. Sudah siap? Sudah Pak.
Oke, saya bacakan ya. Suatu ruas jalan memiliki tingkat kepadatan rata-rata kendaraan sebesar 1.200 kendaraan per hari. Berdasarkan data yang ada, tingkat pertumbuhan kendaraan diperkirakan sebesar nomor absen Anda dalam persen per tahun. Jadi artinya kalau absen Anda 12, tingkat pertumbuhan kendaraannya 12%. Kalau absen Anda 3%, ya tingkat pertumbuhannya 3% gitu ya. Berapa kepadatan lalu lintas 10 tahun yang akan datang? Sudah? Bisa diulang Ainaya soalnya? Iya. Satu ruas jalan memiliki kendaraan sebesar 1.200 kendaraan per hari. Berdasarkan tingkat pertumbuhan 4 nomor absen per tahun, berapa kepadatan lalu lintas 10 tahun yang akan datang? Ya. Jadi Anda punya data kendaraannya di suatu ruas jalan ya. Kita nggak menyebutkan ruas jalannya di mana. Suatu ruas jalan punya kepadatan 1.200 kendaraan per hari ya. Ada 1.200 kendaraan per hari. Itu dianggap hari ini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kepadatan 10 tahun yang akan datang jika pertumbuhan kendaraannya adalah sekian persen. Tadi sekian persennya coba Anda inputkan nilai nomor absen saudara. Kalau nomor absennya 12%, berarti kalau tingkat pertumbuhannya 12%, sekian. Oke ya, silakan dihitung. Ini 1 menit nih mungkin ngerjainnya. Ada datanya 1.200 data hari ini. Kemudian suku bunganya tadi, masukkan nomor absen saudara. Periodenya 10 tahun. Jadi yang dicari apa ini? Nilai apa yang dicari coba? Nilai F, Pak. Nilai F ya, nilai future-nya berapa? Dari data hari ini berapa? P-nya? 1.200. 200. Tinggal masukin ya, F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Berapa hasilnya? Yang sudah siapa? Absen 7 siapa absen 7? Coba Firda absennya nomor berapa? 14. Oke, coba namanya diganti seperti Firda ini ya. Kalau absennya 14, ya masukkan 14 titik Firda gitu ya. Coba yang lain diedit namanya, masukkan nomor absennya. Bentar ya.
Absen 7 siapa? Nggak ada. Masih banyak yang sudah selesai? Halo? Sudah, Pak. Coba yang sudah selesai diangkat tangannya, raise hand. Yang lain mana nih? Ainaya? Bisa Ainaya? Masih dihitung, Pak. Hilda? Masih dihitung, Pak. Bisa? Muhammad Subhan? Bisa Muhammad Subhan? Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sahreza? Mana Sahreza? Nabil mana Nabil? Sahreza, Nabil nggak ada. Nomor 7, absen nomor 7 Alfian mana? Nabil ada angkat tangan, mana Nabil? Nabil Rizky. Halo. Ada Nabil Rizky? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ada, Pak. Dengar, Pak. Oke. Nabil ada? Oke, berapa jawabannya Nabil? Di chat, di tulisan di chatnya itu. Alfian mana Alfian? Nggak ada. Sudah saya hubungi. Tadi bilangnya gangguan Pak Jimmy. Nggak ada. Aldila mana Aldila? Nggak ada. Aldila hadir Firda? Sepertinya tidak ada di room ini, Pak. Oke, Nabil 14167. Nomor absennya berapa? Absennya 28. Oke. Oke. Kalau Subhan ada tadi Subhan. Muhammad Subhan. Iya, Pak. Berapa jawabannya? Kalau saya absen 27, totalnya 13.000, Pak. Oke. Oke. Iqmal mana Iqmal? Hadir, Pak. Berapa jawabannya?
Saya absen nomor 25, jawabannya 11.176, Pak. Oke ya. Oke. Jadi cukup mudah gitu ya. Anda tinggal mencari berapa sih nilai future dari presentnya sudah diketahui, kemudian bunganya sudah diketahui, periodenya juga sudah diketahui gitu ya. Itu nanti akan sering digunakan untuk memprediksi gitu ya. Kalau di jalan raya nilai future itu bisa diprediksi untuk misalnya tadi ya tingkat-tingkat pertumbuhan lalu lintas, bisa juga untuk memprediksi kira-kira berapa biaya operasional pemeliharaan jalan selama 30 tahun gitu. 30 tahun tuh nanti kira-kira kita butuh biaya berapa untuk pemeliharaan jalan ini gitu, atau suatu ruas jalan gitu ya. Jadi faktor dari present dan future dan juga annual ini sangat sering digunakan gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akan memberikan latihan yang saya minta untuk Anda kerjakan hari ini gitu ya. Nanti ini dikumpulkan via Google Classroom yang Anda sudah gabung tadi gitu ya. Sudah gabung semua untuk Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, saya cek di sini yang sudah masuk. Oh, belum, biasanya belum ada. Saya refresh dulu. Baru 25 ya, silakan ada 4 orang lagi nanti diinfokan. Ini adalah soal yang saya minta Anda kumpulkan di Google Classroom kita jam 10.40 ya. Oke. Silakan soalnya bisa difoto, di screen capture. Saya minta Anda kerjakan ini sampai dengan sekarang jam berapa? 7.50 sampai dengan kuliah kita jam 10.40 ya. Jadi ada sekitar hampir 2 jam lebih ya, 8.50, 9.50 lebih 2 jam ya, hampir 3 jam plus minus 3 jam nih. Anda ada waktu dikumpul via Google Classroom jam 10.40 ini. Oke. Silakan ini dikerjakan. Jangan lupa tuliskan nama Anda. Bisa Anda kerjakan saya minta di ini aja ya, ditulis di buku, kemudian nanti Anda fotokan saja gitu ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian kirim sebagai PDF gitu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan dari soal ini. Jadi perhatikan di sini ya, seorang pengusaha memperluas usahanya untuk membangun unit pabrik konblok dengan menggunakan pinjaman dari perbankan. Modal yang dikeluarkan adalah beli tanah nih. Ini beli tanah di tahun awal. Kemudian untuk peralatan dari pabriknya sendiri ini keluar 2,5 miliar. Untuk beli tanah 2 miliar, beli peralatan 2,5 miliar, untuk beli perlengkapan material atau bahannya 1,5 miliar. Ini adalah nilai hari ini atau nilai present. Pada tahun ketiga pabrik harus diperbaiki yang diperkirakan memerlukan biaya 250 juta. Ini tahun ketiga gitu ya. Tahun ketiga ini bisa berbentuk cash flow di tahun ketiga gitu ya. Kalau kita hitung present hari ini ya tahun ketiga bisa dianggap ini nilai future, tapi kita nggak tahu nih nanti yang ditanya apa soalnya ya. Di tahun ketiga ada
Cash flow keluar 250 juta. Tahun ke-6 ada uang keluar lagi nih 300 juta. Selanjutnya tahun ke-9 ada uang keluar lagi 400 juta. Serta tahun ke-12 diperkirakan dibutuhkan 500 juta. Oke. Setelah 12 tahun beroperasi, pabrik akan dijual dengan harga yang kemungkinan hanya sebesar 3 miliar. Ini nilai sisa di tahun ke-12. Seandainya biaya awal dan perbaikan dipinjam dari bank dengan bunga 18% per tahun, berapa jumlah utang yang harus dibayar pada tahun ke-12 gitu ya. Artinya Anda diminta untuk mencari nilai apa ini? A ini. Soal A kira-kira yang ditanya apa ini? Present, apakah future, atau annual? Ada yang tahu? Present. Berapa jumlah hutang yang harus dibayar pada tahun ke-12? Future. Hah? Future. Future. Kenapa future? Pada tahun ke-12, Pak. Oke, artinya kan yang ditanya ini tahun ke-12 ya. Tahun ke-12 ini adalah masa depan. Anda ditanya nilai future. Yang diketahui apa di data apa ini? Pak. Apa? Present. Ya data present semua ya. Ada yang dianggap present di tahun ke-0, ada yang present yang di tahun keberapa ini tadi? Ketiga ini ya. Nih. Ada juga yang data dianggap tahun ke-9, tahun ke-6. Ini harus diperhatikan nih. Tahun-tahun ini menandakan nanti periodenya, kalau ditanya tahun ke-12 terhadap tahun ketiga kan periodenya lebih sedikit gitu ya. Ada tahun ke-12 juga nih. Gitu ya. Bunganya ini yang penting-penting. Kemudian apalagi yang ditanya apa? F dari data yang diketahui. Data apa yang diketahui? Halo? PIN. P diketahui. I diketahui. R? Yang diketahui, Pak. PIN-nya diketahui, ditanya F gitu. Kemudian jika bank memberikan alternatif pembayaran dengan cicilan per bulan, berapa besarnya biaya tersebut bila bunga per bulan 2%? Ini apa ini yang ditanya soal kedua? Halo? Apa? Nilai A yang ditanya. Kenapa? Ya, nilai apa? Ini ya. Pemasukannya, Pak. Nah, kalau cicilan ini kan yang dikeluarkan setiap bulan rutin ini ya. Artinya ini nilai seragam atau annual. Yang diketahuinya apa? Nilai I-nya diketahui, N-nya diketahui, nilai P atau F-nya juga diketahui gitu ya. Jadi Anda tinggal mengerjakannya gitu. Oke, sudah jam 8, saya rasa cukup ya. Saya ada pelatihan sampai jam Pak, sore. maaf untuk materinya apa boleh dikirimkan terlebih dahulu di Google Classroom, Pak? Boleh, nanti saya kirimkan ya. Sekalian soalnya ini ya. Ya baik. Anda lihat aja di situ. Jadi kalau soalnya ini ada di halaman terakhir ya. Soalnya ini ada di halaman terakhir. Ini adalah materinya ya. Nanti saya share.
Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau gitu cukup. Anda mengerjakan dari jam 8 ini sampai jam 10.40 dan berikan batas waktunya jam 10.40. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap cukup materi dan juga nanti Anda menjawab di Google Classroom ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Oke. Dari saya cukup sekian. Hari ini berarti sampai jam 8 ini berapa orang yang hadir? Enam termasuk 25, saya. 25. Yang nggak masuk siapa aja ini? Aldo, ada Aldo? Halo? Ada Aldo? Ada, Pak. Aldo ada. Ahmad Afif? Ada, Pak. Ada. Ainaya? Ada, Pak. Ainaya ada. Aldi? Hadir, Pak. Aldi hadir. Aldila? Aldila nggak ada. Ada Aldila? Nggak ada. Alfian? Tadi ada, Pak. Tapi Siapa? Alfian tadi ada, cuman tadi bilangnya gangguan masih gitu. Alia? Hadir, Pak. Alia hadir. Cindy? Hadir, Pak. Dali? Ya? Hadir, Pak. Ahrul Rozi? Firda hadir ya? Hadir. Haikal Dafa? Hadir, Pak. Ana? Hadir, Pak. Hilda? Ya ada. Isna? Hadir, Pak. Luis? Hadir, Pak. Muhammad Reza? Hadir, Pak. Muhammad Burham? Ada. Muhammad Aliansyah? Hadir, Pak. Muhammad Arsi? Hadir, Pak. Muhammad Iksan? Hadir, Pak. Muhammad Iqmal? Hadir, Pak. Muhammad Raihan? Hadir, Pak. Muhammad Subhan? Hadir, Pak. Abil? Hadir, Pak. Novan? There is nothing. Hadir, Pak. Rizky Burhanuddin? Hadir, Pak. Reza? Oke ya, kalau gitu silakan ya dimulai untuk bekerja. Jangan lupa dibuatkan juga nanti diagram cash flow-nya tadi ya. Gambar dari panah-panah uang masuknya tahun berapa, uang keluarnya tahun berapa, panah ke bawah, panah ke atasnya, periode tahunnya gitu ya.